Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Ardina. Biasa dipanggil Kak Dina. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membawakan sebuah materi mengenai sejarah singkat dan makna filosofi dari aksara lontara. Namun sebelum itu, kakak ingin tanya, bagaimana kabar adik-adik? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, untuk itu marilah kita membuka pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sukroke naki memuji mangirikarai Allahu subhanahu wa ta'ala nasaba nasarita inja buku magasing na ati mancinong na kulenjaki anciniki ane videoa ri ane aloa eroma ampa batuang ki sare papila jarang bahasa mangkasara yami antu carita na yareka sejarah mengenai aksara lontara serta makna filosofi yang terdapat pada aksara lontara. Ada yang tahu apa itu aksara lontara? Ya, betul. Tentu saja aksara lontara merupakan salah satu aksara atau aksara khusus yang dimiliki oleh suku Bugis Makassar. Nah, adik-adik juga pasti sudah tidak asing lagi mengenai bagaimana bentuk dari aksara lontara. Tentu kita mengetahui bahwa aksara lontara itu terdiri dari 19 aksara atau 19 huruf. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kakak akan memberikan sedikit sejarah atau sedikit ilmu mengenai aksara lontara itu sendiri. Awal mula dari nama aksara lontara atau lontara itu berawal dari sebuah tumbuhan atau sebuah pohon yang pada masa lampau sangat tumbuh subur di daerah Sulawesi Selatan. Ada yang tahu pohon apa itu? Ya, betul. Itu adalah pohon lontara atau dalam bahasa Makassar disebut sebagai pokok tala. Aksara lontara secara etimologi berasal dari dua suku kata, yaitu raung dan tala. Raung yang berarti daun dan tala yang berarti lontar. Nah, kata raung tala ini mengalami proses metatesis atau proses perpindahan suku kata, bunyi maupun huruf. Nah, adapun huruf yang berpindah tempat yaitu perubahan letak L dan R pada kata raung tala sehingga berubah menjadi kata lontara. Jadi, mungkin adik-adik sudah paham atau kakak akan ulang. Kata lontara berasal dari dua suku kata yaitu raung dan tala. Raung dan tala ini mengalami proses metatesis sehingga berubah menjadi kata lontara. Sudah paham adik-adik? Alhamdulillah jika adik-adik sudah memahami. Selanjutnya kita akan berpindah atau melangkah ke materi selanjutnya. Bagaimana proses penulisan aksara lontara pada zaman dahulu? Ada yang tahu? Kira-kira seperti apa ya? Nah, ternyata pada zaman dahulu aksara lontara ditulis pada sebuah daun yang dikenal dengan nama daun lontar. Jadi selain namanya lontara, ternyata media yang digunakan saat penulisan aksara ini juga pada daun lontar atau lekot tala. Nah, setelah mengetahui sejarah awal mula dari nama lontara dan media apa yang digunakan pada masa lampau, kita akan atau kakak akan membahas siapa sih yang pertama kali memperkenalkan atau membuat aksara lontara ini. Mungkin adik-adik ada yang tahu dan ada yang masih belum mengetahui nama dari beliau yang menciptakan atau memperkenalkan aksara lontara. Ternyata adik-adik, menurut Matulada pada tahun 1971 menyatakan bahwa aksara lontara pertama kali diperkenalkan oleh Sahbandar atau Sabandara kerajaan Goa yang bernama siapa ayo? Ya betul, beliau bernama Dayang Pamatte. Dayang Pamatte merupakan salah satu Syah Bandar
pada masa kerajaan Goa ke-9 yang dipimpin oleh Karaeng Tumaparisi Kalona atau Daim Matanre. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-9, Daim Pamate ini memiliki atau mengemban dua jabatan, yaitu sebagai Syah Bandar, kemudian juga sebagai menteri urusan istana dalam negeri atau disebut sebagai Tumai Lalang. Nah, mengapa Daim Pamate bisa menemukan atau bagaimana awal mula Daim Pamate menemukan aksara lontara ini? Ternyata Karaeng Tumaparisi Kalona ini memberikan titah atau perintah kepada Daim Pamate untuk menciptakan sebuah aksara yang nantinya dapat digunakan untuk proses komunikasi secara surat menyurat atau secara tulis menulis. Nah, akhirnya pada tahun 1538, Daim Pamate berhasil menciptakan sebuah aksara yang bernama atau yang kita kenal sekarang sebagai aksara lontara. Tahukah adik-adik, ternyata dahulu aksara lontara itu terdiri hanya 18 huruf saja. Namun setelah pengaruh Islam masuk ke Indonesia dan pengaruh Arab, ternyata pengaruh Arab juga pengaruh bahasa Arab berpengaruh kepada aksara kita, sehingga bertambahlah satu aksara dalam aksara lontara, yaitu H, sehingga cukuplah 19 huruf aksara lontara yang kita kenal saat ini. Nah, sekarang adik-adik sudah mengetahui kan siapa yang pertama kali memperkenalkan, bagaimana awal mula nama aksara lontara, serta media apa yang digunakan ketika menulis aksara lontara pada zaman dahulu. Karena adik-adik telah mengetahui ketiga hal ini, kita akan lanjut ke makna atau filosofi penulisan atau bentuk dari aksara lontara. Kira-kira seperti apa sih maknanya? Ternyata adik-adik, aksara lontara itu berbentuk sulapa-apa atau segi empat. Nah, filosofi dari bentuk sulapa-apa ini ternyata menurut filosofi kultural masyarakat Makassar itu berasal dari 4 elemen, yaitu buta atau tanah, jene atau air, pepe atau api, dan angin. Nah, keempat elemen inilah yang menjadi dasar filosofi dari bentuk sulapa-apa tersebut. Kakak mau tanya, pasti adik-adik pernah bertanya-tanya, mengapa ketika kita menulis sebuah aksara lontara, itu cara penulisannya atau penarikannya selalu dianjurkan oleh guru adik-adik dari bawah ke atas dan ditulis secara tebal tipis. Tahukah adik-adik, ternyata semua aturan itu mengandung filosofi yang sangat memiliki makna yang mendalam bagi kita, terutama dalam kehidupan. Makna filosofi yang dapat dipetik pada penulisan atau penarikan huruf lontara dari bawah ke atas ternyata mengandung arti sebagai bentuk dari kehidupan, yang dimana kehidupan itu kita mulai dari bawah ke atas, atau ke titik untuk mencapai puncak kesuksesan kita harus memulai pada tahap paling awal. Seperti ketika kita menaiki sebuah tangga, tentu anak tangga yang pertama kita injak adalah anak tangga yang paling pertama atau paling di bawah, kemudian bertahap menuju ke puncak paling atas. Nah, selanjutnya mengenai penulisan tebal tipis dari aksara lontara, itu juga ada hubungannya dengan kehidupan. Jadi adik-adik, perumpamaan kehidupan yang silih berganti seperti kita bahagia, sedih, tertawa, menangis, itu semua ada di balik makna filosofi dari penulisan tebal tipis aksara lontara. Oleh karena itu, dalam bahasa Makassar juga ada dikenal sebuah peruntukana yang berbunyi bangkenga cini, lek bak kiri, lek bak kanan. Kemudian peruntukana yang kedua yaitu antu je neka, di tamparanga lek bak naik, lek bak naung, atau air di laut itu kadang pasang dan kadang surut. Nah, peribahasa atau peruntukan kedua tersebut dapat dikaitkan dengan bentuk dan teknik penulisan aksara lontara yang mengandung makna filosofi kehidupan manusia. Jadi adik-adik,
sangat banyak pelajaran yang dapat kita petik hanya dari bentuk atau filosofi aksara lontara, yaitu sebagai manusia, ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan, semua itu kita harus awali dengan kerja keras, usaha, serta doa, agar kita bisa mencapai titik tertinggi dari kesuksesan. Nah, namun setelah kita telah mencapai kesuksesan tersebut, kita juga tidak boleh melupakan jati diri kita sendiri, serta siapa yang telah menciptakan kita. Ternyata filosofi dari aksara lontara itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Sama halnya jika adik-adik sedang ditimpa masalah atau musibah. Kita sebagai manusia yang beriman tidak dianjurkan untuk terlalu cepat berputus asa serta terlalu dalam bersedih. Karena sesungguhnya kehidupan itu silih berganti, sama seperti halnya ketika kita berjalan, kaki kita itu bergantian, kiri maupun kaki kanan. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Bagaimana, masih semangat? Alhamdulillah. Tak terasa kita telah berada di penghujung waktu. Kakak berharap semua ilmu yang telah kakak berikan dapat adik-adik pahami serta dapat bermanfaat bagi adik-adik dan kita semua. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kakak ingin memberikan sebuah latihan kepada adik-adik. Adik-adik bisa lihat. Nah, itulah tadi. Selamat mengerjakan, dan kakak sangat berterima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan serta menyaksikan video pembelajaran pada hari ini yang dibawakan oleh kakak sendiri. Kakak berharap semoga kedepannya adik-adik bisa tetap semangat dan terus belajar menggapai cita-cita, dan tidak lupa untuk senantiasa berdoa, berusaha, dan bersyukur. Akhir kata, kakak menutup pertemuan kita pada hari ini, meskipun secara daring, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih andi-andiku. Salamaki, naki pada salama.